Bab 380 Bangun Sister. Mif. Ma Xiaotao mendengus pelan ketika tangan yang menempel erat di bahu Huo Yuhao sedikit lebih santai. Api terbesar Ma Xiaotao dan Huo Yuhao Ultimate bertabrakan sekali lagi, dan kedua tubuh mereka tersentak dengan rasa sakit, seolah-olah mereka tersengat listrik. Huo Yuhao tidak bisa mengangkat lengan kirinya lagi, karena bahunya terluka parah, dan tendon serta pembuluh darahnya rusak. Tapi itu tidak penting baginya, yang penting adalah dia akhirnya mengambil langkah yang paling penting. Kakak, bangun. Bangun. Saya Huo Yuhao, dan Anda adalah Ma Xiaotao. Kami berdua adalah siswa dari Akademi Shrek, dan Anda adalah adik perempuan saya, kakak perempuan saya. Kakak. Dia memanggil Ma Xiaotao lagi, dan dia menerapkan kekuatan terus-menerus melalui lengannya yang melilit pinggangnya. Pola Ice Jade Empress Scorpion berangsur-angsur terlihat di punggung Huo Yuhao saat ia mulai memperkuat Ultimate Ice-nya. Kedinginan yang hebat muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung melawan api tertinggi Ma Xiaotao. Tapi di tengah-tengah kontes ekstrim ini, cincin jiwa abu-abu berkilau di bawah kaki Huo Yuhao dan diam-diam menyerap energi kegelapan dalam api terbesar Ma Xiaotao. Huo Yuhao bukan lagi guru jiwa yang lemah dan kecil yang telah berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan dengan Ma Xiaotao saat itu. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 60, dan dia hanya perlu cincin jiwa lain sebelum dia menjadi kaisar jiwa. Dia mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Huo Yuhao benar-benar menyerap energi asal dari Ultimate Ice sehingga permaisuri salju telah masuk ke dalam tubuhnya sejak lama, dan kekuatan jiwanya begitu murni sehingga bahkan Su Sanxi, yang mendekati peringkat 70, akan terkesiap dengan takjub. Bagaimana Huo Yuhao bisa mengalahkan dan membunuh Master Roh Jahat tipe spiritual, Sol Douluo berdering 8. Selain kekuatan 3 keterampilan utamanya, kultivasi pribadinya membentuk fondasi penting untuk prestasi ini. Yang benar adalah bahwa Huo Yuhao hampir bisa mendapatkan 2 cincin jiwa, bukan hanya 1. Fondasi kekuatan jiwanya mendekati peringkat 70, karena hadiah yang diberikan Ratu Salju padanya sejak lama. Kekuatan jiwa yang hebat, yang telah memberinya rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Kekuatan jiwa ini selalu ada di sana, dan ketika masa-masa sulit berakhir, masa-masa indah dimulai. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao memiliki kesempatan untuk secara langsung menjadi jiwa sage jika dia dapat menemukan cincin jiwa yang cocok, dan merupakan alasan yang sama mengapa dia memiliki stamina untuk melawan Ma Xiaotao. Dia hanya peringkat 60, tetapi daya tahan dan kekuatan jiwanya dekat dengan peringkat 70. Sedangkan elemennya tidak lebih lemah dari miliknya. Huo Yuhao akan dianggap sebagai individu yang kuat di dunia penguasa jiwa hari ini. Atau lebih tepatnya, individu yang sangat kuat. Dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk melawan saudara perempuannya berhadapan muka, sementara kendali kuatnya atas kekuatan spiritualnya juga merupakan bagian dari fondasi dan kepercayaan dirinya. Pada saat ini, dia menggunakan Ultimate Ice untuk mendukung kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk membangkitkan Ma Xiaotao, dan dia juga melemahkan energi kegelapan di dalam tubuhnya. Perbedaan yang paling empiris antara Ma Xiaotao dan Tang Ya adalah bahwa penguasa jiwa jahat telah secara langsung mengendalikan hati dan pikiran Tang Ya. Selain obat-obatan dan yang diberikan oleh tuan-tuan roh jahat itu, Tang Ya hampir sepenuhnya tersesat dan bingung. Sebaliknya, salah satu masalah Ma Xiaotao yang paling substansial disajikan oleh jiwa bela dirinya, Phoenix jahat. Segala macam halusinogen atau psikedelik sia-sia terhadap seseorang yang memiliki Ultimate Fire seperti dia. Para penguasa jiwa jahat itu mampu mengendalikan hati dan pikirannya, tetapi mereka hanya bisa melakukannya karena mereka mengambil keuntungan dari kebingungan dan karakteristik emosinya. Huo Yuhao terus-menerus melemahkan energi kegelapan di dalam tubuhnya sehingga keinginan dan kesadarannya yang bingung bisa secara bertahap pulih. Bahkan jika Ma Xiaotao tidak bisa bangun sepenuhnya,
dia setidaknya akan dapat mengambil sebagian ingatannya. Apa yang diwariskan Huo Yuhao dari cecer Necromancer Electrolux memungkinkannya untuk secara diam-diam memurnikan keberadaan fundamental aura jahat dalam tubuh Ma Xiaotao. Jika Huo Yuhao sekuat dulu seperti hari ini, dia tidak akan takut Ma Xiaotao menjadi gila sama sekali. Kamu. Tangan kanan Ma Xiaotao akhirnya benar-benar santai. Tangan kanannya masih di pundaknya, tetapi matanya yang bingung secara bertahap menjadi jelas dan transparan, sementara nyanyian menari di matanya perlahan-lahan surut. Kakak, Huo Yuhao terus memanggilnya, dan setiap panggilan datang dari dalam hatinya. Setiap seruan dipenuhi dengan keintimannya dengan Ma Xiaotao. Kamu adalah Yuhao. Suara Ma Xiaotao tidak terdengar serak saat api tertinggi di tubuhnya surut. Huo Yuhao perlahan menarik es tertingginya pada saat yang sama. Ya, saya Huo Yuhao Anda. Aku adalah adikmu. Bangun, saudari, bangun. Aku adalah Ma Xiaotao. Aku bukan Nyonya Suci, aku bukan Nyonya Suci. Mata Ma Xiaotao menjadi semakin jernih, dan Huo Yuhao terus menghilangkan energi kegelapan di dalam tubuhnya saat matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Api merah gelap yang memancar dari tubuhnya perlahan menjadi merah menyala. Kami memiliki kesempatan. Huo Yuhao sangat gembira saat ia meningkatkan penyerapan kegelapan Ma Xiaotao. Dia menepuk punggung Ma Xiaotao dengan lembut berulang kali sambil terus membimbingnya dengan kekuatan rohaninya. Aku adalah Ma Xiaotao. Apa yang saya lakukan di sini? Ma Xiaotao bergumam seolah-olah dia linglung. Huo Yuhao dengan lembut melepaskannya dari pelukannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Warna merah gelap di mata Ma Xiaotao telah mereda. Meskipun matanya tidak bisa dianggap jernih dan transparan, dia tidak kedinginan sebelumnya. Yuhao, kamu adalah Yuhao. Bagaimana Anda menjadi begitu tinggi? Ma Xiaotao menatapnya dengan tatapan bingung di matanya. Huo Yuhao menjawab, itu karena saya sudah dewasa. Kakak, saya Yuhao. Ma Xiaotao tiba-tiba melihat bahunya dan bertanya, apa yang terjadi dengan bahumu? Siapa yang paling menyakitimu? Aku akan membunuhnya. Matanya langsung menjadi tajam saat dia berbicara. Tenang, kakak, tenang. Saya melakukan itu pada diri saya sendiri secara tidak sengaja, dan saya baik-baik saja. Kamu harus tenang. Huo Yuhao dengan segera mencoba menjelaskan. Dia tidak bisa membiarkan Ma Xiaotao turun ke keadaan kebingungan awalnya karena ada emosi yang berdesir di hatinya. Apa yang terjadi padaku, Yuhao? Mengapa saya merasa sangat kacau? Saya merasa seperti ini sudah sejak lama. Saya akhirnya melihat Anda setelah begitu lama. Bagaimana kabarmu? Huo Yuhao berkata dengan lembut. Aku baik-baik saja, saudaraku. Hidup terasa berat bagimu akhir-akhir ini. Sejak Anda kehilangan kendali jiwa bela diri Anda selama kompetisi besar, kami membawa Anda kembali ke akademi untuk perawatan, tetapi Healmaster dari Hall Virtue Hall, Jing Hongchen, memasuki akademi dan menghancurkan ruang perawatan Anda. Gereja Roh Kudus, yang seluruhnya terdiri dari para penguasa jiwa jahat, mengambil kesempatan itu untuk menculik Anda sebelum mereka mengubah Anda menjadi orang lain dengan sihir jahat mereka. Bisakah kamu mengingat sesuatu? Ma Xiaotao bergetar ketika dia mendengar Gereja Roh Kudus, dan sepertinya mengembalikan ingatannya perlahan. Gereja Roh Kudus, saya adalah wanita suci Gereja Roh Kudus. Tidak, mengapa saya menjadi Nyonya Suci Gereja Roh Kudus? Tidak, saya Ma Xiaotao. Saya Ma Xiaotao. Matanya mulai menjadi bingung dan bingung sekali lagi. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dahinya saat ia menyalurkan benang kekuatan jiwa yang dingin ke dalam dirinya. Ma Xiaotao menggigil kedinginan, dan matanya menjadi jernih lagi. Di mana kita, Yuhao? Saya sepertinya telah melupakan banyak hal, tetapi otak saya juga mengandung banyak hal. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dia menunjukkan beberapa kelemahan saat berbicara, dan dia mengambil langkah maju dan memeluk Huo Yuhao lagi.
Tubuhnya yang halus masih gemetaran samar. Huo Yuhao dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata, "Tidak apa-apa, kakak. Apa yang terjadi di masa lalu telah terjadi, dan selama Anda pulih, Anda akan tetap menjadi Ma Xiaotao, dan Anda akan tetap menjadi saudara perempuan saya. Sister, Anda harus mencoba menjernihkan pikiran Anda, dan Anda harus mencoba yang terbaik untuk berpikir kembali." Ma Xiaotao tampaknya mendapatkan sedikit kenyamanan dalam pelukan Huo Yuhao, dan emosinya akhirnya perlahan-lahan tenang. "Aku pikir aku bisa mengingat. Aku bisa mengingat beberapa hal. Apakah saya melakukan banyak hal buruk, Yuhao?" Suara Ma Xiaotao terdengar agak sedih. "Tidak, saudari, kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk atau salah. Nyonya Suci Gereja Roh Kudus adalah orang yang telah melakukan hal-hal itu, dan bukan Anda. Selain itu, saya belum pernah melihat Anda menyakiti siapapun. Anda harus santai, kami dalam bahaya besar saat ini, dan Anda harus tenang secepat mungkin." Baiklah. Halo lingkaran necromantik di bawah kaki Huo Yuhao telah menyerap banyak kegelapan dalam tubuh Ma Xiaotao. Ma Xiaotao akhirnya bisa mengendalikan emosinya sendiri dengan tekadnya, dan ingatan membanjiri otaknya seperti tsunami. "Aku sudah membunuh orang, Yuhao. Saya telah membunuh banyak orang-orang yang tidak bersalah. Dan Tuan Jiwa, saya sudah..." Huo Yuhao dengan cepat memotongnya dan berkata, "Jangan katakan itu, saudari. Saya sudah mengatakan, Nyonya Suci Gereja Roh Kudus melakukan semua itu, bukan Anda. Apakah kamu mengerti? Anda tidak melakukan semua itu." Ma Xiaotao tertegun sejenak. "Bukan saya. Saya tidak melakukan hal-hal itu." "Itu betul, kamu bukan orangnya. Orang-orang itu mati di tangan Gereja Roh Kudus." Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Huo Yuhao, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dari semua rasa sakit yang dia rasakan. Dia bisa tahu dari status Ma Xiaotao di dalam Gereja Roh Kudus bahwa dia berbeda dari Tang Ye. Mungkin Tang Ye tidak cukup kuat, atau kemampuannya tidak memadai, jadi dia tidak berhubungan dengan banyak tugas dan administrasi Gereja Roh Kudus. Namun, dengan kemampuan Ma Xiaotao dan peringkat kultivasinya, dan dengan statusnya yang ditakuti dengan menakutkan. "Saya mengerti. Terima kasih, saudaraku." Ma Xiaotao berdiri tegak dan menatap Huo Yuhao. Matanya benar-benar jernih saat ini. "Yuhao, kamu menggunakan Ultimate Ice untuk membantuku menekan emosi yang mengamuk di pikiranku, tapi bagaimana kamu bisa menekan aura jahatku agar tidak naik lagi? Saya tidak tahu apa yang Gereja Roh Kudus tinggalkan di tubuh saya, tetapi benda itu telah diintegrasikan ke dalam jiwa bela diri saya, Evil Phoenix. Karena itu, hal itu telah mempengaruhi emosi dan kondisi mental saya." Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Saya menggunakan beberapa metode khusus untuk menyerap energi kegelapan di dalam tubuh Anda, tetapi saya bisa merasakan bahwa energi ini masih terus meningkat. Segera setelah saya berhenti menyerapnya, saya khawatir mereka akan kembali lagi. Dalam kasusmu, kamu harus benar-benar memperbaiki masalah jiwa bela dirimu sehingga kamu tidak akan terpengaruh lagi." Ma Xiaotao terdengar sedih dan kalah. "Benar-benar memperbaiki masalah jiwaku. Itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan penatuamu tidak punya solusi saat itu." Huo Yuhao merasakan sakit di hatinya ketika dia menyebutkan penatuamu, tetapi dia tidak memberitahu dia bahwa penatuamu telah meninggal. Huo Yuhao tahu bahwa yang terbaik adalah dia tidak merangsangnya dengan cara apapun. "Aku punya solusi, saudaraku, aku benar-benar melakukannya. Saya pernah ke suatu tempat, dan saya mendapatkan bab poison bahwa Tang San, yang merupakan bagian dari generasi pertama Shrek Seven Monsters dari Shrek Academy. Ada catatan di sana yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah dengan Evil Phoenix Anda. Anda harus menelan beberapa ramuan abadi, dan Anda dapat menghilangkan aura jahat di dalam diri Anda. Selain itu, ada beberapa ramuan abadi yang dapat Anda pilih. Ketika kami menyelesaikan apa yang harus kami lakukan di sini,
saya akan menemani Anda untuk mencarinya. Baik, benarkah? Mata Mas Xiao Tao menyala. Apakah kamu hanya mengatakan itu untuk membuatku bahagia? Bagaimana saya bisa membuat lelucon tentang hal seperti ini? Huo Yuhao berkata dengan serius. Nenek moyangmu, Ma Hongjun, yang pertama kali memiliki Evil Phoenix, menggunakan metode yang sama untuk menyelesaikan masalahnya. Bisakah Anda mengingat apa yang terjadi sebelum ini? Ekspresi rumit dan sedikit rasa sakit melintas di mata Mas Xiao Tao. Dia sedikit mengangguk dan berkata, saya bisa mengingat sebagian dari apa yang terjadi. Saya perlu waktu lagi untuk mendapatkan kembali ingatan saya. Huo Yuhao melanjutkan, saudari, kita berada di Sunrise City, dan tempat ini sangat berbahaya. Saya tinggal di penginapan ini di sebelah kami, dan saya akan berada di sini sebentar. Datang dan temukan saya di tengah malam setiap hari sehingga saya dapat membantu Anda menekan api jahat di dalam diri Anda. Paling tidak, saya dapat membantu Anda mengendalikan mereka sehingga mereka tidak akan memengaruhi emosi dan kondisi mental Anda. Menilai seberapa cepat energi kegelapan pulih di dalam tubuh Anda, mereka tidak akan mempengaruhi Anda dalam sehari. Huo Yuhao berhenti di sini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak bagus, orang lain, sepertinya mereka dari Gereja Roh Kudus. Sister, Anda belum sepenuhnya jelas, bisakah Anda mengaturnya? Mata Mas Xiao Tao membeku sesaat, lalu dia segera mengangguk. Aku bisa mengaturnya. Selama saya tetap jernih, saya bisa menggunakan tekad saya untuk melawan kejahatan itu di dalam diri saya. Cepat pergi, saya bisa mengatasi ini. Hati-hati, kakak. Huo Yuhao memeluknya erat-erat sebelum dia melompat ke udara dan dengan cepat menghilang ke penginapan tempat dia berasal. Mas Xiao Tao melihatnya pergi. Pandangan sedih berkedip di matanya saat dia bergumam, Yuhao, saudaraku. Apakah kamu tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dimaafkan dan dilupakan dengan berbohong pada diriku sendiri? Apakah Anda tahu bahwa saya telah menciptakan tumpukan mayat dan lautan darah saat mengikuti mereka? Dia tidak bisa membantu tetapi menekan bibirnya erat-erat saat dia berbicara. Mas Xiao Tao melihat ke atas ke langit dan memaksakan air matanya saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Gereja Roh Kudus, Gereja Roh Kudus. Bayangan demi bayang diam-diam muncul tidak jauh di belakangnya, dan melangkah cepat ke arahnya. Ada 6 orang sekaligus, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Mas Xiao Tao adalah orang yang berdiri di tengah jalan, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Mereka berlutut dengan satu kaki saat mereka bergumam serempak, salam, Nyonya Suci. Mas Xiao Tao tiba-tiba berbalik, dan pada saat itu, api merah gelap menari-nari di matanya sekali lagi. Kami baru saja menerima laporan dari pasukan pertahanan kota bahwa ada gelombang kekuatan jiwa yang kacau di sekitar area ini, jadi kami datang ke sini untuk melihatnya. Saya tidak yakin apakah Anda. Enyahlah, teriak Mas Xiao Tao dengan dingin. Ya, keenam tuan jiwa jahat tidak berani menyelidiki lebih jauh, dan mereka berbalik dan pergi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang bisa dilakukan oleh Bunda Suci mereka. Mas Xiao Tao menyaksikan mereka menghilang, dan 2 deretan air mata mulai mengalir di pipinya. Kenangan mengejutkan hati dan jiwanya seperti gelombang deras, tetapi ia masih harus mengambil langkah demi langkah ke kejauhan. Jendela di belakangnya yang menutup beberapa waktu yang lalu tertanam dalam di lubuk hatinya. Adik laki-laki saya, tidak peduli apa, saya akan selalu memiliki Anda, saudara. Sepotong putus asa berkedip di bawah mata Mas Xiao Tao saat dia naik ke udara dan terbang ke kegelapan. Huo Yuhao terbaring lemas di ranjang, segera setelah dia kembali ke kamarnya. Dia berhasil menyegel pembuluh darah di bahunya, tetapi rasa sakit yang dia rasakan sangat kuat sehingga dia harus menggertakkan giginya sekencang mungkin sehingga dia tidak akan menangis kesakitan. Huo Yuhao telah memulai hari ini dengan menggunakan avatar rohaninya untuk mencari dan menyelidikinya, dan dia telah mengakhirinya dengan upayanya untuk membangunkan Mas Xiao Tao. Selain itu,
Ia harus mempertahankan interferensi spiritual dan peniruan terus-menerus sambil melawan api terbesar Ma Xiaotao dan menderita luka di bahunya pada saat yang sama. Butuh semua tekadnya untuk mencapai semua itu. Alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi akhirnya menemukan sesuatu yang salah pada akhirnya, karena Huo Yuhao sudah mencapai batas apa yang bisa dia ambil, dan kekuatan spiritualnya hampir tidak mampu mempertahankan keterampilan jiwanya. Namun, Huo Yuhao memiliki senyum di wajahnya saat ini. Dia telah berhasil, dia berhasil membangunkan Ma Xiaotao. Saya berhasil membangunkan saudara perempuan saya. Dari lubuk hatinya, membantu Ma Xiaotao menjernihkan kepalanya memberinya lebih banyak kebahagiaan daripada jika dia menyelamatkan setiap sandera, karena dia adalah keluarganya. Selain itu, dengan Ma Xiaotao sebagai orang dalam mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menyelamatkan sandera-sandera itu. Kelemahan spiritual dan rasa sakit tubuh tidak banyak berarti bagi tekad kuat Huo Yuhao. Dia menenangkan diri sejenak, dan menunggu untuk pulih sedikit sebelum dia segera mengaktifkan Eye of Destiny untuk memperkuat kekuatan spiritualnya. Dia menemukan Su Sanxi, dan dia menyampaikan pesan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi. Dia ingin kembali ke sisi utara kota, tetapi tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Selain itu, dia telah membangunkan Ma Xiaotao, jadi dia tentu saja tidak takut musuh-musuhnya akan kembali untuk mencarinya. Huo Yuhao dengan cepat menunjukkan kekuatan regeneratifnya yang tangguh. Luka di bahunya telah benar-benar berkerut setelah 2 jam, sementara kekuatan spiritualnya pulih dengan kecepatan kilat. Ada 2 orang lain yang bekerja keras hingga larut malam. Ji Juechen sedang duduk di bar kecil tidak jauh dari gerbang kota utara. Dia minum sendiri, dan tampangnya yang tampan telah menarik lebih dari 1 gadis. Tetapi setiap kali mereka datang untuk menggodanya, dia selalu menggelengkan kepalanya. Wajah Ji Juechen selalu sedingin es, tetapi dia akan tertawa bodoh dari waktu ke waktu, dan ekspresi wajahnya kadang-kadang menjadi sedikit aneh. Jing Xian masih merasa sedikit bersemangat saat dia berjalan diam-diam di antara bayangan dari dinding ke dinding. Dia melemparkan batu satu demi satu ke sudut-sudut gelap tertentu, dan beberapa bahkan berguling di dekat tembok kota. Gerakan dan tindakan Jing Xian sangat rahasia dan rahasia, sementara dia menerapkan kekuatan yang cukup dari pergelangan tangannya. Dia menyelesaikan hampir 1 putaran bolak-balik di sepanjang tembok kota utara dalam waktu 2 jam. Dia menatap langit setelah menyelesaikan semua itu. Sekarang sudah larut malam, tetapi dia tidak merasakan kelelahan atau kelelahan sama sekali. Sebaliknya, hanya ada kepuasan di matanya. Jing Xian menepuk-nepuk tangannya dan melangkah keluar diam-diam dari bayang-bayang, dan dengan cepat tiba di bar tempat Ji Juechen minum. Ekspresi licik melintas di matanya, dan senyum di wajahnya segera berubah menjadi amarah saat dia menerobos ke bar yang terlihat marah dan marah. Jing Xian menatap ke dalam bar begitu dia melangkah, dan langsung mengunci matanya ke tempat Ji Juechen duduk. Baiklah, kau pemabuk. Anda tidak pulang selarut ini sampai larut malam, dan Anda keluar untuk minum alkohol. Ikuti aku pulang, sekarang juga. Jing Xian tampak seperti seorang termagan saat dia berlari ke arah Ji Juechen. Dia menjepit telinganya dengan kejam dan segera mulai menyeretnya keluar. Ayo, bisakah kamu lebih lembut? Ji Juechen merasakan rasa sakit dari telinganya saat seutas putus asa dan ketidakberdayaan mengalir dari matanya, tetapi ada juga garis hiburan dan kebahagiaan. Lebih lembut, apa? Jika saya mengetahui bahwa Anda keluar untuk minum sekali lagi, saya akan mematahkan kaki Anda. Jing Xian masih mencubit telinganya saat dia menyeretnya keluar dari bar begitu saja. Pelanggan bar semua memandang dengan mata melebar dan rahang kendur, dan bahkan bartender, yang awalnya tertidur, sekarang memiliki pandangan yang menyedihkan di matanya. Tidak heran dia tidak berani menerima baju gadis-gadis itu. Dia benar-benar memiliki istri yang sangat kejam. Menyedihkan sekali.
Jadi, sangat menyedihkan. Jing Ziyan menyeret Ji Juechen beberapa puluh meter di luar sebelum ekspresi marah dan ganas di wajahnya secara bertahap menjadi salah satu hiburan. Ji Juechen tidak berjuang keluar dari cubitannya, dan dia memaksakan tawa ketika dia bertanya, apakah kamu menikmati dirimu sendiri? Jing Ziyan terkikik dan berkata, sedikit. Ji Juechen berkata, kalau begitu kamu harus mencubit sebentar lagi. Jing Ziyan tertegun sejenak. Kamu. Ji Juechen menghela nafas dan berkata, aku telah mengabdikan hidupku untuk pedang sebelum ini, dan aku telah mengabaikan terlalu banyak. Saya telah mengabaikan hal-hal yang seharusnya saya hargai, terutama Anda. Jing Ziyan tertegun sejenak. Dia secara tidak sadar melepaskan cengkeramannya di telinganya, dan dia meletakkan tangannya di pinggulnya. Apakah Anda mengatakan bahwa saya sangat proaktif, dan saya selalu berusaha mengambil keuntungan dari Anda? Ji Juechen menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum tipis dan berkata, aku bodoh dan bodoh. Jing Ziyan tidak bisa mempertahankan posisinya lagi, dan dagunya bergetar lembut saat air mata menutupi matanya. Kenapa kamu harus membuatku menangis? Ji Juechen menariknya ke pelukannya dan berkata, aku akan menggunakan hari-hari masa depan kita untuk memberikan kompensasi padamu, oke? Jing Ziyan memukul bahunya dengan keras dan berkata, siapa yang butuh kompensasi Anda? Ji Juechen tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia memeluknya erat-erat di pinggang. Aku tidak tahu apa-apa tentang kata-kata cinta, Ziyan, dan aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku sudah memikirkan ini selama ini dan sulit ketika aku minum sebelum ini. Kamu lebih penting daripada pedangku. Tubuh Ji Ziyan gemetar ketika mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba mendongak, dan menatap Ji Juechen dengan mata ragu-ragu. Jika pasangan lain memiliki percakapan yang sama, membandingkan pasangan seseorang dengan suatu objek tidak diragukan lagi akan menimbulkan konflik dan kebencian. Namun, kata-kata ini berbeda ketika mereka datang dari mulut Ji Juechen. Ji Juechen adalah seorang maniak pedang, dan pedangnya adalah satu-satunya hal dalam hidupnya selama 20 tahun hidupnya. Pedangnya adalah segalanya miliknya. Jing Ziyan mengangkat tangannya yang gemetar dan menggenggamnya di sekitar wajahnya. Suaranya bergetar ketika dia berkata, kamu yang bodoh. Tidak ada kata-kata cinta yang bisa lebih merdu daripada apa yang baru saja Anda katakan kepada saya. Aku mencintaimu, Juechen. Dia merintih dan terisak, dan air mata membasahi bibirnya saat dia menekankan itu ke bibirnya. Kali ini, ciumannya tidak bergairah dan intens lagi. Sebaliknya, ciumannya penuh kelembutan dan kehangatan. Fajar tiba, dan Huo Yuhao sudah bangun dari meditasinya ketika sinar matahari pertama mengintip melalui ambang jendela. Ada dua orang lagi di kamarnya jauh sebelum dia bangun. Su Sanxi dan Ye Gui. Mereka berdua duduk di kursi masing-masing dengan kaki bersilang, dan membuka mata ketika merasa Huo Yuhao terbangun. Sepertinya kamu sudah berhasil. Bagaimana lukamu? Su Sanxi bertanya pada Yuhao dengan senyum di wajahnya. Meskipun mereka terkejut ketika mereka menyaksikan cedera Huo Yuhao setelah mereka kembali tadi malam, fakta bahwa dia bisa kembali ke tempat ini dan menunjukkan banyak hal. Huo Yuhao mengangguk dengan tegas dan berkata dengan wajah senang, aku berhasil membangunkannya. Dia harus datang malam ini, jadi kita harus segera memulai persiapan. Huo Yuhao mandi sebentar dan sarapan sebelum mengambil sampel air yang diambilnya hari sebelumnya. Kakak senior ketiga, bisakah kamu membantuku memisahkan elemen air di dalam? Saya mempelajari bahwa penjara air sangat dekat kemarin. Posisinya cukup rendah, sedangkan parit di luar harusnya air mengalir, sehingga selalu mengalir. Ini berarti bahwa jika tidak ada cukup air di dalam penjara air, parit akan mengisinya, sementara air tidak akan mengalir mundur, sehingga air tidak akan berubah. Ada sesuatu yang disebut Soul Eradicating Powder di dalam penjara air, dan saya telah mengambil beberapa sampel. Kami harus menyelidiki dan merisetnya secepat mungkin,
karena menyediakan obat penawar untuk Sandera akan sangat penting untuk menyelamatkan mereka. Avatar spiritualku tidak takut pada racun di dalam air, dan aku bisa membawa penawarnya kembali ke para Sandera selama kita bisa menemukannya. Su Sanxi mengangguk dan berkata, itu tidak masalah. Tapi penawarnya. Huo Yuhao mengangguk percaya diri dan berkata, aku harus bisa melakukannya. Dia memiliki bab racun Tangsan leluhurnya, dan telah mempelajarinya dengan cermat. Jika dia bisa mengetahui komposisi Soul Eradicating Powder itu, dia memiliki kesempatan untuk menemukan penawarnya dengan ingatannya akan isi bab racun dan pemahamannya sendiri. Jika dia gagal, dia harus meminta bantuan Ma Xiaotao ketika dia tiba nanti. Huo Yuhao menempatkan botol kaca berisi air beracun di atas meja di depannya. Su Sanxi mengarahkan tangan kanannya ke botol, dan kekuatan jiwa hitam lembut yang menyerupai kabut samar mulai mengorbitnya. Botol itu mulai bergetar perlahan ketika benang uap air berangsur-angsur merembes keluar, dan arus kabut hitam Su Sanxi membawa semua itu pergi. Isi cairan botol itu semakin berkurang. Segalanya tampak begitu sederhana, tetapi apakah memisahkan elemen seperti itu benar-benar mudah dan sederhana? Su Sanxi mengendalikan semuanya seolah-olah seluruh proses adalah sepotong kue, tetapi bahkan Huo Yuhao, yang memiliki Ultimate Ice, tahu bahwa dia tidak dapat mengekstraksi elemen air murni seperti itu sambil mempertahankan komposisi toksin awal cairan. Su Sanxi sendiri tidak akan bisa melakukan ini sebelum kebangkitan Xuanwu Shield yang sebenarnya. Sejak dia mendapatkan perisai Xuanwu, kemampuannya untuk mengendalikan dan memanipulasi elemen air telah mencapai tingkat yang luar biasa. Apa yang dia lakukan saat ini semudah memotong pisau melalui mentega untuknya. Tidak butuh waktu lama sebelum hanya cairan abu-abu yang tersisa di dalam botol kaca. Ada beberapa kotoran selain racun itu, tetapi toksinnya jauh lebih mudah dibedakan setelah memurnikan isi botol. Huo Yuhao segera mengambil beberapa peralatan dan cairan obat dan mulai bereksperimen dengan racun itu. Su Sanxi dan Ye Gui menemaninya dan menjaganya, diam-diam menunggu hasilnya. Kenyataan membuktikan bahwa bab racun Tangsan sangat andal. Huo Yuhao hanya butuh sedikit lebih dari 1 jam untuk mendapatkan gambaran kasar tentang asal-usul Soul Eradicating Powder. Bubuk itu mengandung racun tanaman, dan dibentuk dari memadukan jus dari 3 tanaman berbisa yang berbeda. Akan lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk menemukan penawarnya jika ia bisa mencapai kesimpulan dan penilaian yang akurat, jadi ia menggunakan avatar spiritualnya sekali lagi untuk mengambil beberapa sampel lagi, sebelum menggurui beberapa apotek di luar dan membeli segala macam barang obat untuk bereksperimen. Matahari telah pergi di belakang gunung barat, dan petang telah tiba pada saat Huo Yuhao akhirnya berhasil. Itu dia. Jika kita mengikuti proporsi ini, kita bisa menetralkan racunnya. Huo Yuhao menyatakan dengan bersemangat, menyeka keringat dari dahinya. Menghabiskan sepanjang hari untuk meneliti dan menyelidiki racun dan racun jauh lebih melelahkan daripada meneliti alat jiwa. Lagi pula, dia jauh kurang akrab dengan racun daripada dia dengan alat jiwa. Huo Yuhao dengan cepat menuliskan resep yang telah dia buat dari eksperimennya dan memberikannya kepada Su Sanxi dan Ye Gui ketika dia berkata, resep ini membutuhkan 5 jenis obat yang berbeda, dan aku telah menuliskan proporsi yang tepat dari formula itu. Kakak senior ketiga, kalian berdua akan segera kembali ke utara dan memanggil semua orang untuk berangkat bersama untuk membeli obat-obatan itu. Setiap orang akan membeli 1 jenis masing-masing, dan semua orang akan memproses obat-obatan itu sesuai arahan saya. Saya akan terus menekan kekuatan kegelapan di dalam tubuh Xiaotao di malam hari. Proporsi dari 5 obat ini tidak mungkin salah, karena penangkal ini juga memiliki efek tambahan dan penguatan, dan saya harap kita dapat membantu para sandera memulihkan kekuatan fisik mereka secepat mungkin. Mereka akhirnya memiliki arah yang tepat untuk operasi penyelamatan mereka, dan Su Sanxi dan Ye Gui juga bersemangat. Ye Gui bertanya tanpa sadar, Yuhao, apakah kamu menemukan Ibu Qiu?
Huo Yuhao tertegun sejenak. Aku tidak memperhatikan ketika aku masuk sebelumnya. Ada banyak tuan roh jahat yang menjaga dan berpatroli selama waktu itu, jadi saya tidak bisa memeriksa setiap kandang. Tapi saya pikir ibunya harus baik-baik saja. Kami akan tahu kapan kami membawa semua orang keluar. Oh, Ye Gui mengakui ketika dia berbalik untuk meninggalkan ruangan. Su Sanxi menatap Huo Yuhao dengan tatapan mendalam di matanya sebelum dia mengikutinya. Su Sanxi mengerti Huo Yuhao jauh lebih baik daripada Ye Gui. Dia sangat menyadari bahwa dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, bagaimana mungkin dia tidak memeriksa segala sesuatu di dalam penjara air, yang tidak bisa dianggap luas. Mereka berdua bertemu ibu Nan Qiuqiu, Nan Suishui, sebelumnya, jadi mencari dia seharusnya tidak sulit sama sekali. Kata-kata Huo Yuhao berarti dia tidak menemukan satupun jejak Nan Suishui ketika dia di dalam, tetapi dia harus memberikan penjelasan yang ambigu sehingga Nan Qiuqiu tidak akan merusak seluruh operasi karena khawatir dan cemas. Namun, Su Sanxi juga ingat bahwa Huo Yuhao telah berjanji padanya bahwa jika mereka tidak bisa menyelamatkan Nan Suishui selama operasi mereka, dia akan tinggal bersama Nan Qiuqiu. Huo Yuhao secara alami lebih jelas tentang hal-hal ini. Dia menghela nafas dalam, dan dia berdoa bahwa tidak ada yang terjadi pada Nan Suishui. Tidak akan terlalu sulit untuk menemukan petunjuk tentang apakah Nan Suishui masih hidup. Dia hanya harus menunggu Ma Xiaotao malam ini, dan melihat apakah dia bisa memberinya jawaban. Su Sanxi dan Ye Gui dengan gugup pergi untuk melakukan persiapan yang diperlukan, sementara Huo Yuhao tidak membuang waktu, dan mulai berkultivasi. Mereka berada di tempat yang penuh bahaya dan bahaya, jadi mempertahankan dirinya pada kondisi puncaknya adalah pilihan yang optimal. Pada saat ini, ada bintang laut, yang memblokir alat pengintai jiwa, dipasang di setiap sudut ruangan tempat dia tinggal. Dia tidak jauh dari tembok kota selatan, tapi dia relatif lebih aman. Huo Yuhao makan malam, dan menunggu Ma Xiaotao di dalam kamarnya. Namun, malam itu perlahan-lahan semakin larut, dan Ma Xiaotao tidak terlihat. Huo Yuhao mulai merasa cemas. Meskipun Ma Xiaotao tidak muncul, musuh juga tidak mengelilinginya untuk mengusirnya, yang berarti bahwa Ma Xiaotao tidak sepenuhnya kehilangan akal dan kemauannya. Tapi kenapa dia belum datang? Huo Yuhao menjadi semakin khawatir sampai pintunya diam-diam terbuka, dan sebuah bayangan melesat ke dalam-dalam sekejap dan memadamkan semua lampu di ruangan pada saat bersamaan. Huo Yuhao secara tidak sadar melayang ke udara dan dengan cepat memposisikan dirinya di satu sudut di sisi yang berlawanan. Dia mengaktifkan Eye of Destiny pada waktu yang hampir bersamaan, dan mata rohnya meledak dengan cahaya ke segala arah. Kegelapan yang tiba-tiba sangat membingungkan dan membingungkan bagi orang normal, tetapi Huo Yuhao memiliki mata rohnya, jadi itu tidak berbeda baginya. Huo Yuhao segera santai setelah dia menenangkan diri sejenak. Bukankah itu Ma Xiaotao yang baru saja diam-diam masuk ke kamarnya? Suster Xiaotao, Huo Yuhao buru-buru memanggilnya. Ma Xiaotao mengangguk ke arahnya sebelum dia berjalan cepat ke tempat tidurnya, seolah dia merasakan sesuatu dalam diam. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memperhatikannya. Api tertinggi Ma Xiaotao sangat kuat, dan kekuatan spiritualnya juga menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak dengan sengaja mengintai di luar kamarnya, fakta bahwa Ma Xiaotao bisa masuk ke kamarnya tanpa ditemukan oleh antena spiritual yang dia buat di luar cukup mengesankan. Ma Xiaotao menjawab dengan lembut, "Saya ditahan oleh sesuatu." "Bagaimana perasaanmu, saudari? Apakah kekuatan kegelapan di dalam tubuhmu memberikanmu reaksi?" Huo Yuhao bertanya dengan tulus ketika dia buru-buru berjalan ke sisinya. Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah Anda membantu saya menghilangkan kekuatan kegelapan tadi malam, mereka telah dengan keras kepala beregenerasi, tetapi mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk kembali ke level awal mereka. Tetapi selama saya mengendalikan emosi dan pikiran saya sendiri, saya seharusnya bisa bertahan selama 7 hari.
Itu juga berarti bahwa selama Anda memperlakukan saya dalam waktu 7 hari, saya akan dapat mempertahankan kejernihan mental saya. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhku. Kalau tidak, jika aku menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, kekuatan kegelapan itu akan beregenerasi lebih cepat saat kekuatan jiwaku pulih. Ketika itu terjadi, saya benar-benar membutuhkan Anda untuk memperlakukan saya setiap hari. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, memperlakukanmu setiap hari bukanlah masalah, karena aku toh tidak berencana berpisah darimu. Saya dapat membantu Anda menekan semua kegelapan itu, saudari. Saya hampir memiliki kekuatan jiwa yang cukup sekarang. Begitu aku menjadi jiwa sage, dan aku memiliki tubuh jiwaku yang sejati, aku mungkin bahkan tidak perlu obat-obatan atau apapun untuk sepenuhnya menghilangkan api jahat di tubuhmu. Ma Xiaotao meliriknya, dan garis kemerahan muncul di pipinya tanpa alasan. Mari kita tetap dengan obat-obatan. Visi Huo Yuhao luar biasa, tapi dia tidak memperhatikan perubahan di wajah Ma Xiaotao. Dia menggenggam tangannya dan mulai melepaskan aura Ultimate Ice ke dalam tubuh Ma Xiaotao untuk membimbing kekuatan jiwanya. Ma Xiaotao telah beristirahat sepanjang hari, dan dia tampaknya benar-benar memulihkan kesadaran dan pikirannya. Dia bekerja bersama dengan Huo Yuhao kali ini, dan mereka memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menghilangkan dan menekan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya. Menjelang akhir, Huo Yuhao bahkan bisa yakin bahwa selama dia tinggal di sisinya dan membantunya menekan kekuatan kegelapannya setiap hari, masalah-masalah di dalam tubuhnya tidak akan mengganggunya lagi. Tentu saja, ini hanya akan mengobati gejalanya, dan bukan akar penyebab masalahnya. Ma Xiaotao mengizinkannya memperlakukannya dalam diam. Dia tidak bisa melihat sejelas Huo Yuhao dalam kegelapan malam, tapi dia adalah jiwa Douluo yang kuat, jadi malam hari tidak jauh berbeda dari siang hari untuknya. Ma Xiaotao menatap Huo Yuhao, yang telah menjadi jauh lebih tinggi darinya. Dia masih kecil saat itu, tetapi dia telah berubah menjadi pemuda yang tampan. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut dan lembut, tetapi tampak sedih melintas dalam-dalam dari waktu ke waktu. Jelas bahwa emosinya tidak tenang dan tenang pada saat ini. Oh, kita sudah selesai. Saudari, saya telah membantu Anda menekan kekuatan-kekuatan jahat itu dengan sukses, dan hasil hari ini lebih baik daripada kemarin. Lihatlah bagaimana perasaanmu. Ma Xiaotao mengangguk dan berkata, saya tidak perlu merasa. Tidak ada masalah sama sekali. Anda harus berada di sini untuk menyelamatkan semua sandera itu, bukan? Huo Yuhao menjawab, ya. Saya bukan satu-satunya di sini, hampir seluruh Tang Sekte ada di sini saat ini. The Sekte Tang. Oh, saya ingat sekarang, mereka pasti adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam turnamen besar belum lama ini. Ma Xiaotao sepertinya mengingat semua yang telah terjadi baru-baru ini. Huo Yuhao mengangguk dan mengkonfirmasi, ya.